makam siluman. Saya dengar kan sampai sekarang makam siluman itu masih horor gitu, masih mistis gitu, Pak. Gimana menurut jenengan gitu, Pak? Iya, kalau memang kalau dulu itu iya, tapi masih sekarang ini kalau orang luar biasanya itu lewat jalan pada malam hari gitu, itu kayak itu masih ada gitu loh. Tapi kalau orang sini sendiri bebas. Kadang-kadang yang ada itikannya begini. Oh, aku turunin Cangga Bakar kok adene kon anu ya. Oh iya, Ada yang iya itikannya itu iya iya begitu. iya. Jadi istilahnya itu artinya itu pas. Pas artinya. Sehingga zaman Babinsa Pak Samintri itu Babinsa paling kejam. Akhirnya tidak berani keliling ke sini karena itu ada sebab di makam siluman itu digandoli tapi tidak pelaku sepedanya itu akhirnya kembali ke sini minta tolong orang-orang ronda itu akhirnya seterusnya tidak berani keliling ke dusun siluman kalau dulu tapi kalau masih sekarang biasanya kalau orang luar lah maksudnya itu ya kadang-kadang ada yang begitu kadang ada yang selamat gitu. Nah, memang kata orang itu ada harimau putih di situ di Gawang. Di Gawang. Iya di Gawang. Tapi ya itu karena saya ini termasuk masyarakat sini, penduduk sini. Dulu saya masih ada di desa, piket pulang jam 3, jam 2 sendirian ya alhamdulillah tidak ada apa-apa ya. Selama berapa tahun itu kurang lebih 3 tahunan 4 atau 3 tahun itu enggak ya alhamdulillah enggak sampai ada apa-apa. Berarti kan memang kalau makhluk itu memang mengganggu orang yang selain dari siluman gitu ya, Pak. Dan kemarin juga Bapak pernah bilang bahwa di situ ada makam 4 ya, Pak ya, yang tidak bernama begitu ya. Kira-kira salah satunya itu adalah makam Cangga Bakar atau buyutnya orang sini gitu ya, Pak ya. Kemungkinan gini. Kemungkinan itu yang satu Cangga Bakar, yang kedua mungkin Zaujana. Yang ketiga anak cucunya yang 2 itu, anaknya yang 2 mungkin itu. Kalau bilangi saya kan GA-nya, iku buyutmu iku kirimono, iku anu nih buyutmu kan gitu. Iya. Jadi satu-satunya itu enggak dibilangi saya. Berarti memang di kuburan siluman itu ada penjaganya ya, mungkin itu penjaga dari Cangga Abu Bakar makamnya itu ya Pak ya, kemungkinan ya Pak ya. Dan memang ya istilahnya saya ini bukan memuja-muja. Jadi siluman ini memang dulu itu masa dulu itu kan sering banjir. Namanya itu Sungai Rojali. Katanya Rojali termasuk rojul. Jadi kali lanang mungkin. Itu sering banjir dulu sebelum Gondoruso, sebelum lahar berapa itu 76 ya. Itu sering banjir Rojali ini sehingga dulu tuh namanya orang sakti ya, jadi batas siluman sebelah barat itu diberi benang bola dari selatan ke utara itu diberi benang iya batas siluman barat. Sidimoro tuh pernah banjir lewat di itu jalan Sidimoro SD itu di SD itu, tapi alhamdulillah belok ke selatan. Nggak jadi ke siluman gitu ya Pak ya. Menjaga masyarakat yang di siluman dan gitu anak cucunya ya. Karena kan ini cucunya Cangga Bakar gitu kan ya Pak. Nah kembali lagi ke Cangga Bakar Pak. Dulu kan berarti Cangga Bakar itu tokoh Islam ya Pak ya, yang menyebarkan agama Islam di sini. Terus itu menikahnya dengan penduduk mana Pak? Kalau menikahnya itu kurang tahu saya, tapi Cangga Bakar itu saya dengar itu anaknya itu tidak salah istrinya itu 4. Tapi di Mesir ini ada juga, karena
kan di Saudi itu kan 7 tahun di sana. Dengan kalau enggak saya di bawah itu ya anak dan mantu, kemudian yang 5 itu disuruh pulang jangan bakar dengan istilah anak gendong, anak angkat buyudola, buyut kajitola itu diam di sana itu 7 tahun. Bilangnya orang-orang tapi enggak begitu melebar ya. Itu ada anaknya yang di Mesir katanya, punya anak di Mesir, juga punya anak di Surabaya gitu juga ada. Nah, untuk Jangga Bakar sendiri itu punya keturunan berapa, Pak? Kalau Jangga Bakar itu keturunannya itu hanya 2 itu hanya wanita semuanya. Jadi Jangga Bakar itu enggak bisa menurunkan ilmunya karena itu anaknya itu termasuk wanita kesemuanya gitu. Sehingga Jangga Bakar itu dulu katanya itu entah ilmu yang apa ya, itu mungkin dia itu sudah terasa bagaimana atau terasa sudah tua bagaimana, akhirnya ilmunya itu istilahnya itu dibuang. Kalau sekarang kan biasa ilmu-ilmu yang itu kan dibuang ke laut, tapi Jangga Bakar sendiri enggak. Kemudian pada waktu itu ada Sungai Siluman, namanya Sungai Siluman ini, itu banjir besar, akhirnya mencari wite kacangan, diikat kanan kiri, jadi daplang di tengah sungai ya, berbaring gitu ya Pak. Iya. Berbaring Ya ini ya sungai air ya. Iya. Tapi ini daplang, ini wite kacangan itu buangnya ilmunya, entah ilmu apa enggak, kurang mengerti saya, pokoknya ceritanya itu gitu. Jadi buang ilmunya itu waktu kali banjir gede kali Siluman. Kalau sekarang biasa kan ilmu-ilmu yang yang kurang kan dibuang ke laut biasanya. Itu seluruh di laut kan. Kalau Jangga Bakar enggak. Seperti itu masalah ilmunya. Terus kemudian dari makam Jangga Bakar itu ada satu kotak ini empat patokan istilahnya. Entah itu saya kedua kurang mengerti siapa itu. Mungkin dalam intikat saya itu ya Jangga Bakar istrinya, mungkin anak keduanya dua-duanya itu, karena anak dua-duanya masih menghunikan atau masih tetap di Siluman itu. Jadi mungkin itulah masalah makamnya. Iya. Untuk tokoh setelah ini kan tadi ada 2 tokoh selain dari Haji Abu Bakar, itu satunya sinten namanya Pak? Yai Musafa. Yai Musafa. Kalau Yai Musafa itu pengaruhnya di sini seperti apa Pak? Ya sama-sama membuat pesantren, tapi kata orang itu enggak begitu banyak lah. Jadi yang ramai itu di Jangga Abu Bakar ini. Sedangkan Jangga Abu Bakar itu enggak dulunya kan memang dia itu kan termasuk pedakrawan. Jadi harta bendanya itu kan banyak. Jadi sehingga orang-orang santri itu zaman dulu tanya, istilahnya aku nyantri itu sekarang ini bagaimana ya, ikut Pak Yai, ikut mengolah sawah, mengolah bagaimana itu istilahnya nyantri. Jadi dari rumah itu enggak bawa apa-apa istilahnya itu. Sehingga kata orang dulu itu pokok wong lek nang Siluman ndak kira katene metu wis. Iya, karena enak, sudah enak gitu ya Pak ya. Pasti kerasan. Kerasa. Itu kata orang-orang dulu. Tapi Kiai Musafa sama Haji Abu Bakar itu kan kayak sama-sama menyebarkan Islam gitu ya Pak. Terus rukun ya Pak ya, Iya, rukun. sama-sama rukun gitu kan. Tapi ya istilahnya itu
kan enggak. Penerusnya yang enggak ada. Ya alhamdulillah dari Jangga Abu Bakar ini saya termasuk turun kelima. Tapi turun dari istri ya, bukan dari karena anaknya kan perempuan. Yang di Jadi istrinya. dulu itu setelah Jangga Bakar wafat itu yang meneruskan dari menantu-menantu. Iya. Menantu-menantunya. Sehingga juga mbak saya itu bisa meneruskan, namanya Syafi'i. Mbak saya itu mbak saya sendiri, Mbak Syafi'i itu yang meneruskan. Setelah Mbak Syafi'i wafat juga adik ipar Oke itu masih ada santrinya. Kemudian ke cucu dari Jangga Bakar Yai Haji Fadil itu tidak ada santrinya, tinggal itu saya tahu tinggal Gudaan, Pawon. Ada sampai sekarang Gudaan sama Pawon? Tidak ada. Nanti dibuat itu serambi masjid itu. Oh sudah diubah jadi serambi masjid ya? Yang sebelah utara. Kalau bekas Pawonnya dibuat jeding masjid sekarang. Kalau dulu pertama kali yang diajarkan itu apa Pak? Pas masih ada, panjenengan masih mendengarkan enggak dari buyutnya panjenengan yang diajarkan Kiai Abu Bakar yang pertama itu apa? Ya termasuk ya wirid-wirid ini kan setelah sholat salam kan kadang-kadang tidak sama ya, kan tidak sama. Yang itu ya itu yang di istilahnya yang dilakukan sampai sekarang, sehingga pada malam Jumat itu pasti tahlil, kirim doa ke leluhur yang sudah menikah. Itu ya pesannya itu gitu-gitu. Sing eling nang sing tua-tua biyen. Gitu aja. Untuk Jangga Bakarnya itu kira-kira meninggalnya itu tahun berapa Pak? Kalau meninggalnya kurang tahu saya karena itu enggak ada. Dulu saya itu ke Malang karena anaknya cucunya itu ada di Malang. Itu bilang, "Nek kono ndak duwe fotone Mbah." Mboten enggak ada. Nek kene ono digawe sapa. Tapi sekarang enggak ada fotonya. Foto Jangga Bakar. Iya, di Malang itu enggak ada. Keselip siapa yang bawa. Cucu yang pertama itu dari Malang, kalau tidak salah Anur 1 itu cucunya Jangga Bakar itu dinikah oleh orang Malang. Kebetulan di situ saya kan pernah ke sana. Itu istilahnya itu apa ngarani ratu tanah apa tuan tanah. Tapi sehingga sekarang ini dibuat halaman Anur 1. Jadi sebelahnya itu sebelah utaranya. Sebelah utaranya itu namanya Kampung Kaji. Kampung Kaji karena mungkin ya banyak kajinya. Banyak kajinya gitu, banyak orang yang sudah berhaji gitu ya. Berarti dulu tempat tinggalnya Jangga Bakar itu di masjid ini ya Pak? Iya. Yang sekarang ini kan sebelah MI ini kan ya Pak? Di timurnya MI sing utara. Di timurnya. Oh iya. Iya. Nah, terus Bapak ini ada enggak pesan semacam ritual yang diadakan oleh masyarakat siluman gitu Pak? Kayak misalkan ini pesannya dari Jangga Bakar, maka kita harus melaksanakan ini gitu loh Pak. Pesan dari Jangga Bakar. Iya, kalau anak cucunya menjalankan gerak termasuk keislaman itu yang dirintis oleh Jangga Bakar. Ya seperti sholat sunnah dan lain-lain itu wirid barang itu memang ada yang dari dari Jangga Abu Bakar. Itu memang orang-orang tua dulu istilahnya itu uri-urin, jadi urip-uripno. Iya, dihidupkan lagi itunya kan Pak. Kalau di sini itu
termasuk ibadah-ibadah sunnah itu memang yang dari perintis Cangga Abu Bakar itu banyak. Ya, saya bilang termasuk nisfu Saban, terus sholat tasbih pada 7 hari setelah Idul Fitri, kemudian sholat tolak bala Rebo Pungkasan. Ya memang ada di situ keterangan-keterangan termasuk 10 suro, ya itu memang ada. Tapi itu dilestarikan juga oleh anak cucu-cucunya. Sampai saat ini ya Pak. Ya. Tambah sekarang ini ada tambahan memberikan apa? Sekedar sekedar itu memberikan santunan kepada anak yatim piatu di malam 10 suro itu. Kalau sekarang ya Pak, misalkan ada orang siluman terus dapat orang luar selain siluman, terus kan pulang ke sini, itu pernah enggak Pak kayak kejadian-kejadian yang dialami oleh orang yang baru itu? Mungkin panjenengan pernah mendengarkan gitu. Ya, kayak kalau sekarang ini enggak ada kan. Memang kalau dulu memang itu saya bilang setiap ada orang baru, baik itu mertamu atau bernikah di siluman, pasti ada kejadian, sehingga ya baru-baru ini pas hari raya, tapi sekarang sudah meninggal, dari Surabaya, tapi istrinya Surabaya, lakinya arah sini, sholat id di sini, pulangnya itu istilahnya apa ya, kayak disasarkan di bung-bung no. Kelihatan sama orang-orang itu, tapi tidak bisa bicara, tidak bisa ya apa aku kok tidak bisa itu. Ya baru-baru kurang lebih 4 atau 5 tahunan. Kalau dulu itu saya bilang istilahnya tekennya Buyudola namanya Mangsur, itu bukan teken-tekenan, bukan, tapi termasuk anak cucu, tapi termasuk dibuat buat teken istilahnya. Itu datang di sini itu kurang lebih jam 8 atau jam 9 mungkin. Setelah manyuk ke rumahnya anaknya, menantunya di situ. Kemudian keluar kok tidak ada, kemudian hilang. Akhirnya ketemu di sana di Sidimoro Barat. Aneh kan ini. Apa mencarinya kayak pakai kentongan gitu enggak, Pak? Iya. Iya, pakai kentongan gitu kan. Kentongan apa itu? Tempe itu. Iya. Lah kalau memang dulu itu pasti sering anak-anak, termasuk anak masjidan ya, termasuk saya juga ini masih kecil. Kalau ada orang kok hilang, keluar udah warung-warung golekan. Sering kalau dulu, katanya alhamdulillah sekarang ini mungkin kebanyakan dengar orang-orang azan, orang mengaji dan bagaimana sholawatan, itu akhirnya makhluk-makhluk yang begitu itu mungkin panas jadi menghindar. Kalau penerus dari Cangga Bakar itu Pak sekarang siapa Pak? Yang sekarang jadi apa yang di masjid itu loh Pak, kan pasti ada yang menggerakkan untuk malam 10 suro, terus Nisfu Saban, Rabu Wekasan gitu. Iya, itu orang sana saja. Bapak juga salah satu penerusnya gitu. Terus Pak, pesannya panjenengan untuk orang-orang yang baru masuk ke siluman, atau ada pantangan atau jangan gini Pak, jangan niatnya jelek gitu biar ndak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Pesannya panjenengan gimana Pak? Ya gini, kalau ada orang yang masuk ke sini, yang penting itu tidak takabur ya. Tidak takabur, tidak sombong, jadi biasa-biasa aja. Masalah
dakwah ya enggak masalah, enggak apa-apa. Yang penting itu enggak takabur lah. Kalau takabur mungkin kan memang itu larangan agama juga. Ya, itu saja. Sama-sama orang itu istilahnya nyerawung lah, nyerawung. Berbaur gitu Iya, ya sama berbaur. masyarakat. Berbaur sama masyarakat. Jadi istilahnya itu luas, enggak ada apa tetangga atau teman itu yang iri hati. Jadi biasa-biasa. Gitu pesan saya. Tidak ada ritual khusus ya Bapak, Nggak kayak ada. tolak bala gitu kan, kayak ada orang baru tiba-tiba oh kayaknya ini harus melakukan ini biar selamat gitu katanya kan, biasanya kan gitu ya. Biasanya gitu kalau di Iya. tempat-tempat keramat kan gitu biasanya. Ya memang ya kalau itu kan dari pribadinya sendiri. Oh saya masuk sana, apa yang saya amalkan, apa yang saya baca kan gitu. Hanya gitu aja. Ya, meskipun saya orang sini ya tidak meninggalkan istiqomah apa yang ya orang itu kan jaga-jaga sebelum hujan katanya dia payung kan gitu. Tapi kalau sekarang ini enggak. Alhamdulillah di daerah termasuk daerah masjid ini saya kira itu masalah gitu-gitu aman-aman aja. Tapi itu kalau di Siluman sebelah barat ujung utara itu memang agak masih ada gitu-gitu. Artinya orang-orang yang wah ini kok anu teman saja teman nana, akhirnya Oh yang tidak percaya gitu ya Pak ya. artinya itu bisa iri hati, bisa akhirnya ya apa ya ya gitu-gitulah. Tapi alhamdulillah kalau di sekitar masjid ada apa. Iya namanya juga kan makhluk gaib itu kan pasti ada gitu ya Pak ya. Tergantung niatnya kita, kalau kita baik insya Allah juga mereka mau menerima kan gitu. Kalau misalkan kita ternyata mengganggu pasti mereka juga terganggu, terus ada feedback ke kita gitu kan. Itu aja pesan-pesan saya itu. Bila ada ya siapa aja mau apa diam di ini Siluman, yang penting biasa. Masalah dakwah enggak apa-apa, lebih baik dakwah. Baiklah, penasaran kita sudah terjawab ya dengan penjelasan dari Bapak Nur Hafid, atau lebih kenal dengan nama Gus Gowi ya. Jadi lebih dikenal dengan nama Gowi di sini ini. Nah, jadi benar yang dikatakan bapaknya tadi bahwa di setiap daerah itu kan mesti ada penunggunya. Kalau misalkan kita niatnya baik, insya Allah yang di sana juga menerimanya dengan baik, gitu kan ya. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.